Halo semuanya, perkenalkan ini Ibu Ida. Sebagai ibu rumah tangga yang baik, ia harus memastikan rumahnya selalu bersih dan tertata rapih. Setiap hari, Ibu Ida selalu menyapu lantai rumahnya. Selain itu, Ibu Ida juga memastikan bahwa lantai rumahnya tidak ada plastik atau kertas yang berserakan. Setiap kali Ibu Ida membuang sampah atau barang-barang tidak berguna lainnya, Ibu Ida harus langsung mencuci tangannya. Walaupun terkadang barang-barang yang dimasukkan ke dalam tong sampah tidak kotor, namun kegiatan mencuci tangan tetap harus dilakukan. Hal ini dikarenakan tangan Ibu Ida selalu menyentuh mulut dari tong sampah ketika sedang membuang barang-barang yang tidak berguna. Dalam satu hari, Ibu Ida dapat melakukan kegiatan mencuci tangan lebih dari 10 kali. Hingga suatu kali, Ibu Ida merasakan sesuatu permasalahan pada tangannya. Tangan Ibu Ida sangat kering dan pecah-pecah. Perkenalkan, ini Andi, anak dari Ibu Ida dan suaminya. Di sini Ibu Ida menceritakan permasalahan tangannya kepada Andi. Nah, ini suami Bu Ida atau papa dari Andi yang bernama Pak Bayu. Ternyata Pak Bayu juga merasakan hal yang sama. Tangannya sangat kering dan pecah-pecah. Sebagai anak yang berbakti, Andi berusaha mencari solusi untuk permasalahan ini. Kira-kira apa ya yang akan dibuat oleh Andi? Andi meminta bantuan temannya dalam proses penciptaan produk yang dapat menjadi solusi atas permasalahan ini. Tidak lama kemudian, teman Andi datang, yaitu Felis dan Nathan. Tanpa basa-basi, mereka langsung menuju ke kamar Andi untuk langsung memproses produk yang akan mereka ciptakan. Sebelum penciptaan produk dilakukan, Andi menceritakan terlebih dahulu permasalahan yang dialami oleh kedua orang tuanya. Sebagai mahasiswa teknik industri, Andi dan teman-temannya dapat memecahkan permasalahan ini didasari dengan ilmu otomasi yang sudah mereka pelajari sebelumnya. Tahap awal, mereka akan merancang CAD dari produk yang akan mereka buat. Yuk sama-sama kita lihat CAD dari desain yang akan mereka buat. Berikut ini merupakan rancangan 3 dimensi dari produk tempat sampah otomatis yang akan dibuat. Untuk ukuran dan detail produk akan dijelaskan dengan drawing dari seluruh bagian tempat sampah otomatis. Oke, kali ini saya akan menjelaskan CAD dari Smart Fence Bin-nya. Dapat dilihat kalau di bagian kanan ini ada gambar kotak sampahnya, sedangkan untuk bagian sini ada tampak atas dan tampak depan dari kotak sampah tersebut. Dapat dilihat kalau angka-angka ini ukurannya adalah dalam satuan milimeter, sehingga kalau mau dijadiin sentimeter, yang jadi 18,4 cm, dan yang ini tingginya 27 cm. Nah, yang selanjutnya ini ada komponen kedua, ada penutup tempat sampahnya. Yang ini ada tampak atas, tampak depan, dan tampak sampingnya. Di sini dapat dilihat kalau panjangnya itu ada 21 cm, dan sedangkan untuk bagian yang di tengah ini, untuk perangkat ini ada lebarnya itu 0,5 cm. Nah, untuk komponen selanjutnya ini ada bagian yang untuk tempat buka tutup tempat sampahnya tersebut. Dapat dilihat kalau ini dari tampak atas, panjangnya itu adalah 17 cm, dan untuk bagian jarak dari ujung sini ke bagian sini itu adalah 14,2 cm. Nah, yang ini merupakan komponen keempatnya, yaitu untuk bagian sensornya. Sensornya itu kalau yang di bagian ini ada bagian untuk penangkap sensornya, dan ini untuk lampu LED-nya. Nah, ini ada tampak atas, depan, dan samping. Nah, yang komponen kelima ini ada komponen untuk power bank-nya, di mana panjangnya ini 13 cm dan 7 cm lebarnya. Nah, yang terakhir merupakan gabungan dari komponen-komponen lainnya, dari yang cover bawah, cover atas, penutup, nah yang bagian sensornya, power bank, serta kabelnya. Nah, yang di sini merupakan dari ukuran dari tampak atas dan tampak depan dari Smart Fence Bin-nya. Untuk merealisasikan produk tempat sampah otomatis ini, dibutuhkan beberapa alat dan bahan. Yang berfungsi sebagai aktuator ada servo SG90, LED merah dan hijau, dan sebagai sensor ada sensor ultrasonik HCSR04. Untuk alat dan bahan lainnya ada resistor 110 ohm, jumper male to male, jumper female to male, project board, dan juga
Arduino Uno beserta dengan kabelnya, power bank sebagai power supply, dan kardus bekas. Terakhir ada obeng plus. Untuk mempermudah proses pembuatan rangkaian, maka dibuat gambaran sirkuit dengan bantuan aplikasi Tinkercad. Sekarang akan dijelaskan rangkaian Arduino untuk produk yang akan dirancang. Pertama-tama, kita akan menyambungkan pin 5 volt dari Arduino dan pin ground dari Arduino ke project board. Lalu, untuk servo dapat dilihat, terdapat 3 pin di servo, di mana pin sebelah kanan ini merupakan pin data. Yang tengah adalah pin power, dan yang kiri adalah pin ground. Pin power akan disambungkan ke project board secara seri dengan 5 volt dari Arduino tadi. Sedangkan untuk ground akan dipasangkan ke project board secara seri dengan ground dari Arduino. Lalu untuk pin data akan disambungkan ke salah satu pin Arduino, di mana pin data akan disambungkan dengan pin nomor 5 di Arduino. Untuk komponen HCSR04 terdapat 4 pin, yaitu pin VCC, trigger, echo, dan ground. Pin VCC akan disambungkan ke project board secara seri dengan pin 5 volt dari Arduino pada project board. Dan ground-nya akan disambungkan dengan ground seri Arduino. Lalu, untuk pin trigger akan disambungkan dengan pin nomor 4 di Arduino. Sedangkan untuk pin echo akan disambungkan dengan pin nomor 3 di Arduino. Kemudian untuk komponen LED berwarna merah dan hijau, keduanya akan disambungkan ke project board terlebih dahulu menggunakan kabel jumper, di mana anodanya akan disambungkan ke salah satu pin yang ada di Arduino. Untuk LED merah disambungkan dengan pin nomor 6 di Arduino, dan LED hijau disambungkan dengan pin nomor 7 di Arduino. Untuk katode rendahnya akan disambungkan dengan project board yang masing-masing akan diberikan resistor sebesar 110 ohm, dan akan disambungkan ke ground melalui project board. Setelah proses merancang selesai, maka rancangan tersebut akan langsung direalisasikan. Rangkaian yang sudah dibuat oleh Andi dan teman-temannya tidak akan berjalan sebagaimana mestinya apabila tidak diberikan program yang dapat mengatur kerja dari tempat sampah otomatis itu. Yuk, sama-sama kita simak program yang sudah dibuat oleh Andi, Nathan, dan juga Felis. Jadi sekarang kita akan melakukan coding untuk Arduino-nya. Jadi pertama-tama kita akan meng-include library-nya dulu. Di sini kita menggunakan include servo.h untuk meng-include servo ke library-nya. Setelah itu kita akan mendefinisikan setiap pin yang kita gunakan yang tersambung pada komponen, di mana untuk echo pin ini tersambung dengan pin nomor 3 Arduino, lalu untuk pin tersambung dengan pin 4 Arduino, lalu LED hijau tersambung dengan pin nomor 7, dan LED merah tersambung dengan pin nomor 6. Ini kita gunakan define echo pin 3, define electric pin 4, integer LED hijau sama dengan pin 7, dan integer LED merah sama dengan 6. Setelah itu kita menggunakan dua variabel untuk melakukan perhitungan nanti. Ini kita ada variabel t dan distance, di mana kita menggunakan integer t dan long distance. Integer dan long ini memiliki fungsi yang sama, namun integer memiliki range nilai yang lebih kecil saja. Selanjutnya kita juga akan memberi nama servo kita. Namanya bebas, bisa diberi nama apa saja. Di sini kita menggunakan namanya myservo, jadi kita tulis servo myservo. Selanjutnya kita akan masuk ke void setup. Nah, untuk void setup ini sendiri, pertama-tama kita akan mulai dengan menggunakan serial.begin 9600 untuk menggunakan serial monitornya nanti. Lalu, kita akan menggunakan pin mode untuk setiap komponen yang sudah kita definisikan di sini, di mana kita akan memiliki dua macam pin mode, satu output dan satunya input. Untuk semua komponen yang akan mengeluarkan hasil, maka kita akan menggunakan output. Di sini ada tick pin, LED hijau dan LED merah yang menggunakan output, dan echo pinnya menggunakan input. Karena mereka akan mengeluarkan sesuatu, di sini mengeluarkan suara, lalu mereka LED hijau dan merahnya akan menggunakan cahaya, sedangkan echo pin akan menerima waktu. Selanjutnya kita akan meng-attach servo pada pin yang kita gunakan dan dalam rangkaian, di mana di sini my servo akan kita attach dengan pin nomor 5, lalu kita juga akan menghidupkan LED berwarna merah dengan menggunakan digital red high. Setelah itu baru kita akan melakukan void loop, di mana void loop ini adalah sebuah fungsi kode yang akan membuat codingan yang ada di dalamnya akan di looping. Di pertama-tama kita akan menggunakan digital red untuk mematikan trick pinnya, lalu diberikan delay selama 2 detik, dan baru dihidupkan kembali dengan digital red high. Lalu dengan delay yang sangat sebentar, yaitu 0,01 second, akan dimatikan kembali, dan di saat yang bersamaan echo pin akan dihidupkan. Lalu nilainya akan disimpan pada integer t menggunakan coding pulse in dalam kurung echo pin, high, di mana nilai t ini akan dikonversi menjadi nilai distance, yaitu nilai jarak. Dengan menggunakan persamaan yang ada di sini, yaitu 0,034 dikali t dibagikan dengan 2. Kenapa? Karena nilai t ini adalah nilai yang dibutuhkan oleh gelombang suara untuk bolak-balik setelah dilemparkan ke depan dan menabrak suatu benda atau apapun yang terdeteksi, dan kembali lagi ke sensor jaraknya. Selanjutnya kita akan menggunakan serial print untuk memunculkan hasil perhitungan tadi, yaitu jarak, di serial monitor, di mana di sini ada 3 serial print yang kita gunakan, dan ada sedikit perbedaan, yaitu serial print dan serial print LN. Di mana untuk serial print ini sebenarnya memiliki fungsi yang sama, namun jika digunakan serial print, maka serial print selanjutnya akan berada di sampingnya dengan sebuah spasi. Sedangkan jika menggunakan serial print LN, maka
serial pin selanjutnya akan berada di bawahnya seperti setelah di enter. Maka dari itu digunakan serial pin, dan yang terakhir serial pin LM akan digunakan supaya serial pin selanjutnya ada di bawahnya, bukan di sampingnya. Terus ini juga kita menggunakan fungsi if, di mana untuk kondisi pertama yaitu distance, yang sudah kita hitung tadi, jika memiliki nilai di bawah 50, maka coding delay status digital red LED hijau high, digital red LED merah low, dan mycircle.red no akan aktif, di mana digital red hijau high ini akan menghidupkan LED hijau, lalu yang ini akan mematikan LED merah, dan mycircle.red no ini akan mengubah keadaan servonya, jadi akan diputar jadi ke titik 0, di mana titik 0 ini sudah kita atur supaya kotak sampahnya terbuka. Namun jika distance yang kita miliki ini lebih dari 50, maka yang aktif adalah coding yang ada di bawah sini, di mana LED hijau akan mati, LED merah akan hidup dengan menggunakan coding digital red low dan di sini digital red yang high, dan servonya akan digerakkan dengan menggunakan mycircle.red 120 supaya kotak sampahnya akan tertutup. Ini dia yang kita tunggu-tunggu, hasil rangkaian sirkuit yang sudah dibuat oleh Andi dan teman-temannya. Dari hasil desain Tinkercad dapat terrealisasikan dengan sangat sempurna. Setelah rangkaian dan pemrograman Arduino Uno selesai dibuat, maka rangkaian akan langsung bisa dipasangkan pada tempat sampah. Sebelum diberikan kepada kedua orang tua Andi dan teman-temannya melakukan beberapa kali percobaan untuk memastikan tempat sampah dapat berjalan sebagaimana mestinya. Ternyata hasilnya berjalan dengan sangat sempurna. Dan saat itu juga, Andi langsung memanggil ibunya untuk mencoba hasil dari tempat sampah otomatis yang sudah ia buat. Andi menjelaskan mekanisme kerja dari tempat sampah otomatis ini. Dan Ibu Andi sangat ingin mencobanya secara langsung. Yaps, berhasil! Tidak lupa juga Andi memanggil ayahnya untuk mencoba tempat sampah otomatis yang ia buat. Andi pun menjelaskan cara kerja dari tempat sampah ini kepada ayahnya, dan ayahnya langsung ingin mencobanya. Pastinya berhasil lagi dong. Sebenarnya bagaimana sih mekanisme kerja dari tong sampah otomatis ini? Untuk mekanisme kerja dari produk yang dirancang, pertama-tama sensor ultrasonik HCSR04 akan menyala sehingga melakukan looping dan mengeluarkan gelombang suara. Dan gelombang suara ini akan memantau kembali dan ditangkap sebagai input oleh sensor ini sendiri. Waktu yang didapatkan akan dikonversi menjadi jarak, di mana pada produk ini sudah diberikan kondisi jika konversi memiliki nilai 50 cm, maka lampu merah akan hidup dan lampu hijau akan padam. Sehingga tempat sampah ini akan tertutup. Namun, jika jarak konversi di bawah 50 cm, maka lampu hijau akan menyala dan lampu merah akan padam, sehingga tempat sampah ini akan terbuka. Tempat sampah otomatis ini diberi nama Smart Fence Bin. Dengan adanya Smart Fence Bin, permasalahan kulit Ibu Ida dan Pak Bayu dapat teratasi. Terima kasih Smart Fence Bin. Dengan adanya Smart Fence Bin, pengguna tidak perlu lagi bersentuhan langsung dengan penutup kotak sampah, sehingga kehigienisan terjaga, kemudian mengurangi terjadinya sampah berserakan karena volume yang berlebihan, serta membuat proses membuang sampah menjadi lebih praktis. Sekian presentasi dari kelompok A22, kami, Nathan, Andreas, Sonia, Felis, dan Andreas pamit undur diri. Terima kasih semuanya.